Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 2 Juni 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1-8, di mana digambarkan Paulus yang sampai ke Efesus mendapati orang-orang yang telah menjadi murid Yesus, namun mereka hanya menerima baptisan Yohanes. Ketika ditanya, mereka menjawab, "Kami belum pernah mendengarnya, apalagi menerimanya." Lalu mereka dibaptis oleh Paulus dalam nama Yesus. Dan ketika dibaptis, turunlah Roh Kudus atas mereka. Dengan demikian, mereka menjadi anak-anak Allah dengan baptisan Yesus Kristus, menerima curahan Roh Kudus. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33, Yesus menegaskan bahwa saatnya mereka akan sendiri. Yesus berkata dengan terus terang apa yang akan terjadi. Namun mereka tidak perlu takut, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Pengikut-pengikut Yesus akan dicerai-beraikan, dan banyak orang meninggalkan Yesus seorang diri. Namun Yesus mampu mengalahkan dunia. Dalam dunia, murid-murid akan mendapatkan penderitaan, penganiayaan, tetapi janganlah takut, karena Sang Guru telah mengalahkan dunia. Saudari-saudaraku terkasih, kegenapan iman kita dilengkapi dengan Roh Kudus. Curahan Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita tetap dijaga, dilindungi, dibimbing oleh Roh Kudus itu yang diutus Bapa untuk menjaga kita. Maka yang pertama, kita tidak perlu takut akan tantangan dunia, asalkan kita mengikuti gerakan Roh Kudus Allah itu. Kita yang sudah disempurnakan dengan pembaptisan Roh Kudus, kita boleh merasa aman, karena Roh itulah yang akan memimpin kita kepada kehidupan yang kekal.
kita juga diingatkan di tengah-tengah dunia ini kita akan mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan. Namun kita semua tidak perlu takut karena Roh Kudus yang akan membantu kita, membimbing kita, dan bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia. Dunia akan mencerai-beraikan kita, dan masing-masing orang mencari keselamatannya sendiri. Bahkan ada yang meninggalkan Yesus seorang diri, mengalami tantangan dan kesulitan. Penderitaan karena ikut Yesus sudah berkali-kali dikatakan oleh Yesus, dunia membenci kamu. Namun janganlah takut, karena Yesus lebih kuasa daripada dunia. Lewat Roh-Nya, Yesus mengutus seorang penolong bagi kita. Maka kita tidak perlu cemas dan takut menghadapi tantangan-tantangan itu. Persoalannya adalah, apakah kita selalu mampu mendengarkan bisikan dan gerakan Roh Kudus itu? Seringkali kita sibuk dengan memikirkan apa yang ada di kepala kita. Yesus berkata, apabila kamu dihadapkan kepada pengadilan, janganlah berpikir akan apa yang kamu jawabkan, karena Roh Kudus yang akan mendampingi kita, yang akan membimbing kita, yang akan memberikan jawaban bagi kita. Sekali lagi, kita tidak perlu takut, karena Allah menyertai kita lewat Roh-Nya. Tinggal apakah kita mendengarkan suara Roh itu atau tidak. Kita sadari bahwa Roh itu dicurahkan kepada kita saat pembaptisan dan teguhkan saat sakramen Krisma. Maka tidak perlu kita merasa gentar terhadap dunia, karena pemimpin kita Yesus Kristus telah mengalahkan dunia. Maka sekarang yang paling pokok adalah mencoba peka akan gerakan dan tanda-tanda Roh Kudus itu, agar hidup dan karya-karya kita selaras dengannya, dan dunia tidak akan mengalahkan kita. Justru kita akan mampu mengalahkan dunia. Semoga kita semua semakin mampu untuk membuka hati, mendengarkan suara dan bisikan Roh Kudus Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu mengingatkan kepada kami konsekuensi menjadi murid-murid-Mu, namun juga dikuatkan karena Roh Kudus dan Yesus Putra-Mu telah mengalahkan dunia. Maka dorong kami untuk selalu mendengarkan suara Roh Kudus itu, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami terarah hanya kepada-Mu.
Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau kuatkan, agar kami dalam situasi apapun tetap berpegang pada kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami tetap merasakan perlindungan dan kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya dorong dan saya ingatkan agar terus memiliki dan melaksanakan pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat dan terbebas dari segala mara bahaya dan penyakit. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan kerajaan Allah lewat doa-doa, pemberian diri, tenaga, dan karya, serta dana yang sangat berguna untuk kemajuan paroki kita. Kita tidak boleh berhenti sampai di sini, tapi terus kita lanjutkan agar akhirnya gereja di paroki kita sungguh mampu menjadi garam dan terang masyarakat. Kita ikuti program-program paroki yang sungguh berguna untuk perkembangan iman. Untuk itu diucapkan terima kasih. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.